Halo para kaum rebahan yang selalu mengeluh dengan hidup, namun tetap memilih rebahan. Bagaimana kabarnya? Masih suka ngechat tapi tidak dibalas? Kembali lagi bersama saya YouFilm. Kali ini saya akan merekap satu film yang sangat-sangat epik yang akan membuat jiwa-jiwa adrenalin kalian semakin membrutal. Sebelum memulai filmnya, jangan lupa kopinya. Dan inilah dia, Gayong. Di awal film kita langsung diperlihatkan pertunjukan seni bela diri yang dilakukan di dalam gedung dan disaksikan oleh para penonton baik dari kalangan atas sampai menengah. Pertunjukan tersebut diselenggarakan di negara Malaysia. Terlihat seorang petarung Muay Thai yang sangat menyombongkan diri atas kemenangannya, sehingga seorang aki-aki pesilat langsung menantangnya. Namun ternyata si aki-aki juga harus dibuat tak berdaya saat melawannya dan membuatnya harus menerima kekalahan. Namun saat aki-aki hendak dihabisi, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Para penonton yang melihatnya sempat meremehkan si bapak-bapak tersebut sehingga pada akhirnya pria yang dihajar tadi langsung mengejaknya berduel. Yang ternyata sang bapak-bapak tersebut dengan mudahnya mengalahkan si pria Muay Thai. Si bapak-bapak langsung memberitahu jati dirinya yang ternyata dia bukanlah pesilat biasa, melainkan seorang sesepuh pendiri silat Gayong bernama Datuk Meor Abdul Rahman. Setelah mengakui kekalahan, sang pria yang tadi awalnya percaya diri kini tunduk dan memberi hormat. Beberapa hari berlalu terlihat Datuk Meor membawa anak istri beserta adiknya yang bernama Mamat untuk merantau ke Singapura karena gaji yang ia dapat di negara ini tidak cukup untuk kebutuhan mereka, belum lagi ditagihan listrik dan pajak yang sudah dinaikkan pemerintah. Mereka pun pergi menggunakan kereta dan tiba saat malam hari di sebuah desa pasir riasa. Kedatangan Datuk Meor di sana disambut oleh seorang kakek-kakek sang pemilik kontrakan bersama cucunya. Selain itu, seorang tetangga bernama Yunus datang membawakan mereka makanan sebagai bentuk salam perkenalan kepada tetangga baru. Di saat itu juga, Datuk Meor mendapat kabar bahagia dari sang istri karena ia sedang mengandung anak kedua mereka. Keesokan harinya Datuk Meor mengajak anak istrinya ke pasar untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Di sini Datuk juga ketemu kepala desa dan para tetangga termasuk Yunus yang sedang berdagang sayuran. Sehingga anak mereka yang seumuran kini semakin akrab dan bermain bersama. Di sisi lain terlihat nelayan yang baru datang kembali dengan membawa hasil tangkapannya dan kita akan diperlihatkan sosok aktor terbaik dari tanah air Indonesia yaitu Kang Yayan Ruhian. Jadi siapakah beliau di sini? Karena sudah meresahkan warga, sehingga Datuk Meor yang melihat Kang Yayan memilih berduel bersamanya. Yang ternyata Datuk Meor salah sangka karena bukan Kang Yayan pencurinya, melainkan seorang remaja yang untung saja berhasil diamankan oleh Mamat, yaitu adik Datuk Meor. Setelah kejadian itu, mereka kini menjadi akrab sambil nongkrong di kedai Mas Pongo sambil menikmati kopi ditemani sebatang roker. Kang Yayan langsung memperkenalkan dirinya sebagai juragan ikan dari Pulau Sudong. Ia juga kagum dengan teknik bela diri dari Datuk
dan menanyakan siapa gurunya, namun Datok hanya tersenyum saja. Tak lama setelah itu, Kang Yayan juga memberikan ikan sebagai oleh-oleh. Keesokan harinya Datuk Meor dan Mamat pergi ke pangkalan militer untuk melamar pekerjaan. Mereka melamar sebagai montir dan berhasil diterima bekerja. Beberapa waktu berlalu, setelah beberapa bulan mereka bekerja, tak jarang mereka mendapat perlakuan buruk dari tentara yang kita sebut saja Panjul bersama teman-temannya si Gundul. Bahkan saat Datok Meor dan Mamat sedang sholat, Panjul bersama rekan-rekannya selalu merusuh bahkan mengejek ibadah mereka sambil membuli Mamat yang membuat Datuk Meor seketika murka. Dengan teknik bela diri yang dimiliki Datok Meor dan Mamat, mereka berhasil mengalahkan Panjul bersama rekan-rekannya. Saat Datok Meor ingin bertindak lebih jauh, Mamat langsung menghentikannya. Belum sempat Panjul membalaskan kekalahan, seorang atasan lebih dahulu memintanya untuk memperbaiki mobil Letnan Kolonel yang rusak. Atasan juga memberitahu mereka bahwa mobil ini sudah lama mati dan sangat sulit dihidupkan kembali. Tak hanya silat, ternyata mereka berdua juga lulusan teknik mesin sehingga dengan mudah menghidupkan mobil Letnan Kolonel. Excellent! Setelah pulang kerja, sorenya Datok Meor kembali mengasah kemampuannya sambil mengajari Mamat beberapa teknik agar dirinya tidak mudah dikalahkan. Namun tak lama kemudian, Kang Yayan bersama anak buahnya mendatangi rumah Datok Meor dan memintanya untuk mengajari mereka silat karena terpukau dengan teknik silat Datok Meor sewaktu berduel di pasar. Datok Meor sempat menolak, namun akhirnya setuju dan mengajari mereka semua teknik silat tepat di halaman rumah Datok Meor. Beberapa hari berlalu dengan kenaikan pajak dan sembako yang semakin mahal, serta istri yang tidak lama lagi akan melahirkan. Datok Meor memilih mencari uang tambahan dengan menjadi seorang koki di acara tentara. Namun para tentara yang menganggap dirinya penguasa seringkali membuli mereka. Tak lama kemudian saat berada di dapur, Panjul bersama rekan-rekannya datang untuk menghajar mereka dengan keadaan ruangan yang gelap. Panjul dan rekannya yang tidak mengetahui bahwa orang yang mereka lawan adalah seorang pendekar silat sehingga mereka harus menerima ini. Perduelan harus selesai saat Letnan Kolonel menemukan mereka. Keesokan harinya Letnan memanggil Datok Meor untuk berbicara empat mata kepadanya, yang ternyata ia ditawari untuk menjadi guru dan melatih para tentara yang ada di sini. Nyatanya, Letnan terpukau saat melihat teknik bela diri miliknya semalam. Namun Datok Meor tidak tertarik dan menolak tawaran itu. Akan tetapi keputusan itu seketika berubah saat Mamat menghadangnya di tangga dan memperlihatkan surat bahwa mereka sudah dipecat karena membuat kerusuhan tadi malam. Karena tidak ingin menganggur dan hidup yang tidak pasti, ia kembali menghadap ke Letnan untuk menerima tawaran menjadi guru silat tentara. Sebelum melatih para tentara, Datok Meor terlebih dahulu diospek oleh guru senior yang ternyata beliau sudah lama berada di sini untuk melatih para tentara. Dengan kemampuan teknik kungfu yang dimilikinya, dan Datok Meor pun diajak berduel untuk mengetes sejauh mana kemampuannya. Seperti dugaan kita semua, Datok Meor berhasil mengalahkan guru senior, tetapi tidak sampai membuatnya keluar atau babak belur di lapangan. Namun guru senior juga menerima kekalahan dan mengakui kehebatan bela diri Datok Meor, sehingga para tentara akhirnya dilatih oleh Datok Meor dan Mamat sebagai asistennya.
Beberapa hari berlalu, tiba-tiba Datuk Meor mendapat kabar bahwa istrinya sedang berada di rumah sakit dan akan melahirkan. Singkat cerita, anak kedua mereka berjenis kelamin laki-laki pun lahir. Beberapa hari berlalu, Meor mengadakan pengajian di rumah untuk mendoakan sang anak. Di tengah acara, Datuk Meor juga tidak lupa untuk terus mengajarkan bela diri kepada anak didiknya. Kepala desa beserta tetangga juga menyambut kegiatan itu dengan baik. Betul, Pak? Betul, Ustaz. Beberapa waktu berlalu, kini Kang Yayan mengajak Datuk Meor untuk berkunjung ke kampung halamannya di Pulau Sudong, di mana hal itu sangat disambut baik oleh kepala desa dan para warga di sana. Ternyata kedatangan Datuk Meor ke sini bukan untuk liburan, melainkan untuk mengajar teknik silat gayong kepada warga Pulau Sudong. Satu. Sedia. Satu. Setahun berlalu, tepat di tahun 1942, hari-hari tenang mereka diusik oleh tentara Jepang. Hal itu membuat warga ketakutan dan mengungsi ke pulau seberang, yaitu Pulau Sudong. Namun jumlah perahu hanya ada 7 untuk digunakan berlayar. Sehingga hal itu, warga mengutamakan kaum wanita dan anak-anak yang di bawah terlebih dahulu. Namun saat Datuk Meor hendak mendatangi keluarganya yang berada di perahu, tiba-tiba melihat situasi sudah sangat berbahaya, proses evakuasi semakin dipercepat. Datuk Meor yang bersama keluarga dan tetangganya langsung berangkat meninggalkan pulau. Beruntung mereka sudah berlayar, namun belum terlalu jauh, tentara Jepang langsung menyerang pulau dan menghancurkan rumah mereka. Setelah berada di tengah laut, tiba-tiba ada ombak besar yang membuat perahu yang mereka gunakan terbalik, sehingga membuat mereka hampir tenggelam. Datuk Meor langsung mengerahkan semua tenaganya dan berusaha menyelamatkan keluarga tercinta. Beruntung semua keluarga berhasil diselamatkan dan ternyata perahu Datuk Meor adalah yang terakhir tiba di Pulau Sudong. Para warga yang berhasil selamat mengatakan kepada Datuk Meor bahwa keluarga Yunus dan para warga yang dikabarkan masih terjebak di sana. Oleh karena itu, Datuk Meor mengajak semua orang untuk kembali ke desa untuk menyelamatkan para warga yang tersisa. Keesokan harinya mereka semua kembali ke desa yang sudah dikuasai oleh para tentara Jepang, di mana saat itu tentara Jepang sedang menangkap dan menyiksa warga desa. Beberapa warga berhasil diselamatkan, namun ada beberapa warga yang masih tertinggal. Selain membunuh para warga, mereka juga merampas harta benda. Di sisi lain, Kang Yayan yang sedang mengevakuasi warga untuk naik ke perahu, tiba-tiba perkelahian Kang Yayan dengan kedua tentara Jepang sontak menarik perhatian tentara lain. Mereka pun memberikan serangan agar mencegah perahu berlayar. Sungguh naas, seorang warga desa Sudong harus tertembak. Sementara itu Datuk Meor yang berhasil menemukan Yunus yang ternyata sudah dalam kondisi meninggoy. Namun ternyata gadis kecilnya selamat berkat pelukan Yunus yang melindunginya dari tembakan. Datuk Meor langsung menyelamatkan putri Yunus, namun hal itu diketahui oleh tentara Jepang sehingga sungguh naas, Datuk Meor harus tertembak di bagian bahu sehingga membuat para tentara Jepang berhasil mengepungnya. Sedangkan anak Yunus yang nyaris saja selamat harus berakhir dengan tragis. Kang Yayan yang berada di sana langsung membawa jasad anak Yunus, sementara Datuk Meor yang sudah diliputi amarah mencoba melawan tentara Jepang agar bisa selamat. Kang Yayan yang sudah kembali langsung menghentikan Datuk Meor dan mengingatkannya untuk segera meninggalkan desa ini sebab mereka harus menyelamatkan diri karena keluarga mereka juga menunggu. Namun sebelum pergi, tiba-tiba
Begitu Datuk Meor dan Kang Yayan pergi, pemimpin tentara Jepang yaitu Hideki Samidi menolak meninggalkan desa ini. Ia merasa ada urusan yang belum diselesaikan, yang ternyata ini menyangkut harga diri karena Datuk Meor yang menyerangnya dan melukai wajahnya, sehingga ia berniat balas dendam. Singkat cerita, anak Yunus beserta warga yang tewas berhasil dikuburkan. Datuk Meor juga memperingati mereka semua untuk bersiap-siap karena ditakutkan para pasukan tentara Jepang yang akan melakukan penyerangan. Sehingga mereka semua segera mempersiapkan diri, di mana semua pria yang ada di sana segera bersiap-siap. Namun terlebih dahulu, mereka semua melakukan sholat berjamaah sambil berdoa meminta perlindungan dari Sang Pencipta. Ya Allah, peliharalah kami. Keesokan harinya para tentara Jepang yang dipimpin oleh Hamidi sudah tiba di Pulau Sudong. Mereka langsung mengepung daerah itu yang anehnya sangat sepi dan hening seperti tak berpenghuni. Hingga tiba-tiba, setelah beberapa saat, tentara Jepang yang berada di belakang tiba-tiba menghilang. Mereka langsung merasa curiga, namun seketika pertarungan pun pecah di pesisir pantai, di mana saat Kang Yayan kewalahan menghadapi 3 tentara Jepang sekaligus, tiba-tiba namun saat seorang tentara Jepang yang terlihat culun seketika memilih bersembunyi di rumah warga, namun saat membuka pintu ternyata itu adalah tempat persembunyian para wanita dan anak-anak maupun aki-aki yang sudah tidak diperbolehkan keluar. Mereka semua sempat panik saat melihat tentara itu membawa senjata. Istri Datuk Meor pun memperlihatkan kemampuannya yang selama ini ia sembunyikan, yang ternyata suami istri sama-sama jagoan silat yang sangat berbakat. Di sisi lain terlihat Samidi bersama Kang Yayan akan melakukan duel. Namun naas, akang saya harus tumbang, sedangkan para bawahan Samidi berhasil diamankan oleh warga, sehingga Samidi langsung membuat sebuah tantangan, yaitu jika Datuk Meor berhasil mengalahkannya berduel, maka ia dan bawahannya akan pergi dari sini dan tidak akan mengganggu mereka lagi. Akan tetapi jika ia kalah, Samidi akan memanggil lebih banyak pasukan lagi untuk menyerang tempat ini, yaitu Pulau Sudong. Demi melindungi keluarga dan para warga yang sudah bersedia membantu dan menerimanya dulu, Datuk Meor langsung menerima tawaran itu sehingga duel maut pun dimulai. Hingga saat Datuk Meor berhasil menjatuhkan pedang Samidi, ia sebagai seorang pendekar silat sejati, ia tidak langsung menghabisinya, melainkan menaruh pedangnya dan melanjutkan berduel dengan tangan kosong. Nyatanya, Datuk Meor sang jagoan silat sempat kalah dan nyaris menyerah, hingga ia kembali mengingat tentang kejahatan tentara Jepang dan kematian tetangga baiknya serta semangat yang diberikan sang istri, sehingga membangkitkan tekad dan semangat Datuk Meor. Dan akhirnya, Samidi harus terkapar. Sesuai perjanjian di awal, Samidi dan para bawahannya menerima kekalahan dan meninggalkan Pulau Sudong. Namun sebelum betul-betul meninggalkan pulau itu, Samidi berbalik dan memberikan penghormatan terakhir kepada Datuk Meor.
sekaligus mengakui kehebatan sang pendekar silat yang berhasil mengalahkannya. Beberapa waktu berlalu, kini pulau mereka kembali damai, namun Datuk Meor terus mengajarkan teknik silatnya hingga memperkenalkan silat gayong asal Melayu ke seluruh dunia. Dan film pun tamat. Pesan dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Komen di bawah dan sampai jumpa di film selanjutnya.